Nah, sekarang kita ke para panelis untuk membantu Promovendus dibuat sistem seperti ini. Jadi dua panelis pertama bertanya, lalu nanti dijawab oleh Promovendus, lalu dilanjutkan oleh 3 panelis berikutnya. Terus pertanyaannya cuma 1, nggak usah banyak pengantar, nanti pertanyaan 1 pengantarnya panjang, jadi udah. Atau nggak usah dibuat kata sambung dan itu, artinya pertanyaannya ini dan ini apa ini dan ini apa ini, nah nggak usah. Pertanyaan 1 dan nggak usah banyak pengantar. Silakan panelis pertama dan kedua. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang. Promovendus, selamat dan sukses. Dan satu yang penting dari Waing itu adalah tetap bersemangat. Kelihatannya ini tadi tidak disebut sama sekali. Padahal itu penting dan masuk ke dalam sanubari kami, para alumni. Dan lagu Mars juga itu selalu dinyanyikan oleh alumni. Maaf pengantarnya banyak. Menurut pengamatan saya, Promovendus, sekolah dan kampus yang punya asrama itu memiliki competitive advantage yang lebih menguntungkan, terlebih pada situasi saat ini. Orang tua lebih percaya. Kemudian, tapi di Waing itu bagus juga. Ada satu yang saya pernah dengar, bahwa meskipun kosnya juga diakreditasi ya. Itu kelebihannya Waing. Mohon maaf, pertanyaan ini sebenarnya saya buat ketika saya baru terima undangan. Jadi saya belum membaca ini, dan bagi saya yang awam juga agak sulit. Jadi panelisnya ini nggak pinter-pinter amat. Saya declare bahwa saya bukan anak asrama. Jadi saya adalah alumni Wain non asrama. Maka Promovendus saya punya pertanyaan begini, sesuai kehidupan saya. Apa competitive advantage siswa yang masuk asrama dan yang tidak tinggal di asrama kalau itu terjadi 20 tahun atau 30 tahun kemudian? Karena ini saya ingin membandingkan, tapi mungkin ini tidak masuk dalam lingkup penelitian Romo. Apakah values-values yang ada di asrama itu yang sudah ditanamkan, apakah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi itu masih dijalankan? Karena kehidupan ini di dunia luar para Romo, karena ini Romo semua ya, itu seperti singa yang siap menghantam kita. Apakah mereka masih punya daya survival seperti itu? Terima kasih. Panjang ya. Baik, panelis kedua. Terima kasih. Terima kasih Romo Ketua. Saya dengan Romo Agustus sejak frater ngurusi asrama. Jadi dia lebih lama, lalu saya mungkin cuma 15 tahun saja. Jadi ya situasi asrama ya kami sudah sama-sama tahu lah. Ya, bagaimana didik, makan bersama, doa bersama, belajar bersama. Tapi selama saya jadi direktur asrama, yang selalu menjadi pertanyaan saya itu bermain bersama. Karena bermain bersama ini apa isinya? Karena kalau bermain bersama ini, kalau ini menjadi nilai-nilai empiris, oke. Tapi bermain-bermain ini bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan, ya. Lebih-lebih berhubungan dengan pengalaman akan Allah, ya kan? Saya sebagai seorang pembina, saya harus pakai cara apa untuk, ya, bukan hanya sebagai mereka dicekoi terus dengan itu aturan-aturan itu atau harus belajar, tidak, tapi kan harus juga menimbulkan perasaan mereka, ya,
Karena yang kita kenal anak Waing itu ya ininya oke. Mungkin olahraga ya sedikit-sedikit. Tapi perasaannya saya melihat agak kurang. Ya. Dan perasaan itulah harusnya dimulai dari bermain-bermain itu. Kan tidak harus semua bermain itu kan, ada yang memang bermain bisa mempunyai nilai untuk mengangkat perasaannya. Bermain-bermain itu bisa untuk itu, tapi ada bermain yang lain yang benar-benar menyentuh perasaan mereka sehingga perasaan itu menimbulkan, oh ini bisa sampai kepada kehadiran Allah. Ya. Apakah pertanyaan saya, bermain-bermain yang macam mana yang kira-kira bisa mengantar mereka untuk merasakan kedekatan kepada Allah? Iya kan? Kan tidak, itu orang muda, dunia labil, ya. Tapi jangan lupa bahwa hasil dari anak asrama, saya mau itu adalah mencetak orang-orang yang militan, ya, militan sebagai orang Katolik dan militan sebagai orang yang, itulah keunggulan dari asrama, dan itu bisa dibuktikan, ya, itu. Oke, jadi baik. saya tanyanya itu bermain seperti apa yang bisa menumbuhkan itu saja. Oke, baik, saya kira jelas ya pertanyaannya. Oke, baik, silakan Promovendus. Baik, terima kasih Pak Thomas. Kalau pertanyaannya, apa kompetitif siswa asrama 20-30 tahun ke depan ya dibandingkan dengan non asrama? Pertama-tama secara metodologis penelitian ini memang tidak bersifat longitudinal sampai 20-30 tahun ke depan. Tapi dari temuan-temuan fenomenologis yang dibuat dapat dilihat bahwa yang terbentuk di asrama bukan sekadar praktek religius. Jadi tidak mengkatolikan orang, melainkan membangun habitus rohani. Ya, yaitu habitus rohaninya sampai pada titik kepekaan akan kehadiran Allah, il senso della presenza di Dio. Maka kalau ditanya competitive advantage-nya yang benar-benar yang menjadi khas adalah pertama-tama adalah bagaimana saya memaknai hidup. Jadi hidup menjadi ruang kehadiran Allah. Jadi apapun yang saya hadapi dalam perjalanan hidup tidak mudah jatuh pada sekularisasi. Ya, hidup horizon tanpa suatu panggilan dan terhadap yang transenden. Nah, apakah anak-anak non asrama juga akan begitu? Mereka bisa tetap religius, ya, tetapi seringkali iman menjadi semacam, ya ini kewajiban. Ya, tetapi sekali lagi bukan mau menggeneralisasi, tetapi mau mengatakan keunggulan kalau dalam hidup berasrama itu adalah integrasi iman dan hidup. Jadi itulah yang kemudian digambarkan dalam asrama dengan kegiatan berdoa bersama. Jadi doa yang adalah program tetapi sekarang menjadi kebutuhan. Yang kedua adalah barangkali bisa disebut resilience, ya, stabilitas iman dalam krisis kehidupan. Jadi lewat kehidupan berdoa, ritmenya, lewat relasi dalam komunitas, lewat simbol, ya, barangkali anak asrama bisa menumbuhkan semacam batin yang tidak mudah goyah saat mengalami krisis hidup, yang bisa jadi relevan 20-30 tahun ke depan, ya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam penderitaan, dalam kegagalan, ya. Yang ketiga barangkali bisa dilihat dalam soal kualitas relasi, yaitu Allah dialami dalam situasi konkret teman. Dalam artian kalau ada teman yang mengalami kesulitan, kedekatan itu bisa hadir, bisa menghibur, bahkan sampai ke titik finansial. Dan itu sudah kami lihat terjadi kepada beberapa. Boleh dikatakan kemampuan melihat orang lain bukan sekadar sebagai fungsi, sebagai saya pernah berteman, tetapi sebagai saudara
yang ya kita pernah tinggal bersama 3 tahun, mengalami masa-masa senang dan susah bersama. Jadi relasi yang lebih personal, yang lebih empatik, yang mungkin lebih transformatif. Yang ketiga barangkali mungkin juga Pak Thomas mengalami etos hidup yang terstruktur. Apa itu? Membentuk ritme hidup, disiplin tetapi tidak mekanis, tetapi memberi makna bagi hidup. Jadi bukan soal aturan jam ini harus ini dan itu, tetapi kebebasan yang lebih terarah. Begitu. Ya, baik. Bagaimana? Terima kasih. Ya. Kolesi Santo Yusuf Mataram, di kota Malang kau bersemayam. Dari kau ku dapatkan budaya untuk bekas siswa